Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Umar Zaki, tempat kita untuk berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan beberapa soal yang berasal dari tryout persiapan seleksi P3K. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari video kita kali ini. Tapi sebelumnya, mohon perkenannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, memberikan komentar untuk perbaikan video kita selanjutnya. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama terkait transformasi berkaitan dengan rotasi. Bayangan titik negatif 2,8 yang dirotasikan dengan pusat O sejauh 135 derajat. Ini karena positif berarti dia berlawanan arah jarum jam. Nah, maka bayangannya kita namakan X aksen dan Y aksen itu sama dengan kita tuliskan matriks transformasinya. Sini cos 135 derajat negatif sin 135 derajat sin 135 derajat dan cos 135 derajat dikali dengan negatif 2 dan 8. Oke. Sekarang cos 135 berapa? Negatif 1/2 akar 2 sin 135 1/2 akar 2. Tapi ini kan ada negatifnya, maka di sini negatif. Ini 1/2 akar 2 cos 135 negatif 1/2 akar 2. Oke, negatif 2, 8. Sekarang sisa kita kalikan. Negatif 1/2 akar 2 dikali dengan negatif 2 ditambah negatif 1/2 akar 2 kali 8. Ya, untuk baris yang pertama. Kemudian baris yang kedua 1/2 akar 2 dikali negatif 2 ditambah negatif 1/2 akar 2 kali 8. Oke, sekarang kita cek. Ini hasilnya negatif berarti positif akar 2. Ini kurang 4 akar 2. Kalau yang di bawah negatif akar 2 dikurang 4 akar 2. Jadi hasilnya adalah akar 2 kurang 4 akar 2, negatif 3 akar 2, dan negatif 5 akar 2. Jadi yang penting kita ingat adalah matriks transformasi dari rotasi. Jadi jawabannya adalah bagian D. Bayangan titik P jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 4 adalah. Nah, kita akan coba menjawab ini dengan pendekatan geometri saja ya. Kita gambar dulu. Ini X, ini Y. Sekarang kita cari titik P 7, negatif 5. 7, misalnya ini negatif 5. 7 ya, ini negatif 5. Inilah titik P 7, negatif 5. Nah, selanjutnya kita gambar garis Y sama dengan X. Ini. Ya, inilah yang digunakan sebagai cermin yang pertama. Titik P dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, caranya kalau mau secara geometris, ambil unsur-unsur dari titik P itu, yaitu 7 dan negatif 5. 7, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ini tegak lurus, nah, tentu ada di sini juga. Ya, ini juga 7. Demikian halnya dengan negatif 5. Tegak lurus, maka ini juga adalah negatif 5. Kita pertemukan. Inilah P aksen. Koordinatnya adalah negatif 5,7. Oke, jadi titik P ini jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah negatif 5,7. Nah, selanjutnya hasil pencerminan tadi
dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, kita cari Y sama dengan 4. Anggaplah ini Y sama dengan 4. Ya. Maka garis ini disebut garis Y sama dengan 4. Jadi titik P aksen akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, sifat cermin itu kan jarak benda ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Ini kan jaraknya 3. Ya, ini jaraknya 3. Maka tentu bayangannya juga berjarak 3 dari cerminnya. Jadi kalau di sini 4, maka tentu bayangan itu adalah 1. Nah, jadi kalau titik P ini dicerminkan ke bawah, jatuhnya di sini. Kira-kira dengan koordinat ini negatif 5,1. Inilah P aksen. Jadi jawabannya adalah bagian D. Soal berikutnya, bayangan garis 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0 oleh transformasi matriks 2173. Nah, misalkan kita ambil satu titik di 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. Misalkan titik tersebut adalah titik P yang koordinatnya adalah X, Y. Maka dalam hal ini transformasinya adalah titik P, X, Y, ditransformasikan dengan 2173 ke P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kalau dituliskan secara aljabar, maka bisa ditulis seperti ini. X aksen, Y aksen itu sama dengan 2173 kali X, Y. Nah, logikanya penyelesaian ini akan kita lakukan dengan cara mensubstitusi nilai X dan Y yang kita peroleh sebentar yang dinyatakan dalam X aksen dan Y aksen ke dalam matriks persamaan garis asalnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa menggunakan eliminasi substitusi, bisa menggunakan inverse matriks. Kita akan coba dua-duanya. Cara pertama dengan menggunakan eliminasi substitusi, ini kita kali saja. X aksen, Y aksen sama dengan 2 kali X, 2X tambah Y, ya. Kemudian 2X tambah 3Y. Nah, dari sini kita peroleh 2X ditambah Y itu sama dengan X aksen, dan 7X ditambah 3Y sama dengan Y aksen. Ini kita kali 7, ini kita kali 2. Hasilnya adalah 14X ditambah 7Y sama dengan 7X aksen. Kemudian 14X tambah 6Y sama dengan 2Y aksen. Ini kita kurang. Hasilnya adalah Y sama dengan 7X aksen dikurang 2Y aksen. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di atas. 2X ditambah Y sama dengan X aksen. 7X tambah 3Y sama dengan Y aksen. Ini kita kali 3, ini kita kali 1. Sekarang kita cari nilai X-nya ya. Itu di sini 6X tambah 3Y sama dengan 3X aksen. Ya. Selanjutnya di sini 7X ditambah 3Y sama dengan Y aksen. Kita kurang negatif X itu sama dengan 3X aksen kurang Y aksen. Atau X itu sama dengan Y aksen kurang 3X aksen. Nah, X ini dan Y ini kita substitusi ke garis. Cara yang kedua untuk mendapatkan X dan Y-nya itu dengan menggunakan inverse. Ya. Jadi berangkat dari X aksen Y aksen sama dengan 2173 kali XY, maka tentu XY itu sama dengan 2
173 ini inverse dikali X aksen, Y aksen. Kita coba ya. Inverse itu berarti 1 per determinannya. Itu selisih kali silang. 2 kali 3, 6. Kurang 7 kali 1, 6 kurang 7 ya. Dikali dengan adjoinnya. Adjoinnya itu adalah pertukaran diagonal utama. 3, 2, dan lawan diagonal yang lain. Kali aksen, Y aksen. Hasilnya ini 6 kurang 7 negatif 1, berarti di sini negatif 3, 1, 7, negatif 2. Kali X aksen, Y aksen. Maka X, Y itu sama dengan negatif 3X aksen tambah Y aksen. Kemudian Y-nya adalah 7X aksen kurang 2Y aksen. Nah, perhatikan. Nilai Y yang kita dapat di sini sama dengan nilai Y yang kita dapat di sini. Demikian halnya nilai X-nya sama dengan nilai X yang kita dapatkan di sini. Ini pilihan buat kita yang mana yang kita mau lakukan. Nah, setelah ini tinggal kita substitusi X dan Y yang kita sudah peroleh pada garis yang kita miliki. Oke, terakhir. 3X ditambah Y kurang 5 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan Y aksen kurang 3X aksen. Tambah Y-nya 7X aksen kurang 2Y aksen kurang 5 sama dengan 0. Mudah-mudahan kelihatan ya. Saya uraikan dulu. 3Y aksen kurang 9X aksen tambah 7X aksen kurang 2Y aksen kurang 5 sama dengan 0. Y-nya ini 3Y, ini negatif 2Y, berarti sisa Y aksen. X-nya kurang 2X aksen kurang 5 sama dengan 0. Y kurang 2X kurang 5 sama dengan 0. Atau negatif 2X ditambah Y kurang 5 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah bagian D. Ya. Median dari data seperti yang ada di gambar. Jadi ini adalah sebuah histogram. Yang ditampilkan di bawah ini adalah titik tengah dari kelas interval yang ada. Jadi ini titik tengahnya 42 yang frekuensinya adalah 2. Nah, yang dicari adalah median. Median itu tepi bawah kelas interval ditambah 1/2 kali N kurang F dibagi dengan F kecil dikali dengan P. Berarti yang harus kita tahu dulu adalah kelas interval. Nah, kalau mau konsepnya kan kita jumlahkan semua frekuensinya dulu, baru ditambah 1, baru dibagi 2. Itulah letak dari median. Tapi kalau mau cepat, kita lihat saja option-optionnya ini 55, 54, 56, 55, 56. Berarti ada di kelas ini. Ya, dari 52 yang kelas yang titik tengahnya adalah 57. Nah, apa kelasnya? Kelas mediannya 57 bagi 52 ditambah 57 bagi 2 berarti 54,5. Berarti batas bawahnya adalah 55 sampai ini 57 62 berarti 59 ya. Oke, 59 dengan frekuensi adalah 10. Oke. Nah, sekarang kita tentukan TB-nya. TB-nya adalah 55 dikurang 0,5 atau 54,5. N itu jumlah seluruh frekuensi. Jadi ini 10, ini 10, 20, ini 10, 30, ini 15 tambah 5, 20. Itu 50 semua ya. N-nya sama dengan 50. F besar apa? F besar itu adalah frekuensi
akumulasi frekuensi kelas sebelum kelas median. Ini adalah kelas median, berarti akumulasinya 15 tambah 8 tambah 2. 15 tambah 8 tambah 2 berarti 25. F kecil adalah frekuensi kelas median, yaitu 10. Yang ini ya. Oke. Dan P itu adalah panjang kelas. Boleh dari sini ya, 57 kurang 52. Itu 5. Nah, sisa kita substitusi saja. Median sama dengan TB-nya berapa? 54,5 ditambah 1/2 N. N-nya 50 kurang 25 per F kecil berapa? 10 kali 5 ya. Ini 54,5 ditambah 1/2 kali 50 berapa? 25. 25 per 10. 25 kurang 5 ini hasilnya adalah 0. 0 kali 5 bagi 10 tetap 0. Berarti 54 tambah dengan 54,5. Jadi jawabannya adalah bagian B. Soal berikutnya mencari nilai modus yang disajikan dari sebuah kurva Ogive. Kurva Ogive-nya kita lihat ini positif, berarti dia kurva Ogive kurang dari. Ini artinya kalau kita baca ada 5 data yang kalau kita lihat ini dengan ini berarti artinya ada 5 data yang nilainya kurang dari 40,5. Ya. Kemudian kalau kita baca ini ada 17 data yang kurang dari 50,5. Tentu saja termasuk di 5 ini. Ya, jadi kalau kita lihat dari 40,5 sampai 50,5 itu ada 17. Sebelumnya yang kurang dari 40,5 itu ada 5. Berarti kalau dari sini kita bisa paham bahwa dari 41 sampai 50 itu tentu ada 17 kurang 5 data. Berarti kalau ini adalah interval, ini frekuensinya, di sini ada 12. Ya, ada 12 data. Kemudian kita lihat lagi 60,5, 43. Sini 43 berarti dari 51 sampai 60 ada 43 dikurang 17 data. Berapa itu? Berarti 26. Ya, ada 26 data. Kemudian kurang dari 70,5 ada 61 data. Berarti dari 61 sampai 70 itu ada 61 kurang 43 data. Berarti ada 18 data. Ya. Dan seterusnya. Pembacaannya seperti itu. Sekarang kita lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah modus. Modus itu rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah B1 per B1 ditambah B2 dikali dengan P. Berarti kita tentukan dulu kelas modusnya, yaitu kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi. Tadi di sini selisihnya adalah 12. Di sini selisihnya adalah 26. Di sini selisihnya adalah 18. Di sini selisihnya 71 kurang 61, 10. 78 kurang 71, 7. Ini ada 2. Berarti kelas modusnya itu dari 50,5 sampai 60,5 sebagai batas bawah dan batas tepi bawah dan tepi atas. Berarti kalau dikonversi menjadi kelas interval yang ini ya, yang frekuensinya paling tinggi. Nah, dari kelas modus inilah, ini kelas modus
kita tentukan nilai TB, B1, dan B2, dan P. Apa itu TB? TB adalah tepi bawah kelas modus. Berarti yang ini, ya. 50,5 ditambah B1. B1 itu adalah selisih antara kelas modus, frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ya, inilah B1. Berarti 26 kurang 12, 14. B2 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Berarti 26 kurang 18 sama dengan 8. Ya. Maka di sini adalah 14 dibagi 14 tambah 8 dikali dengan P. P panjang kelas adalah 10. 60,5 kurang 50,5. 10,5 ditambah 14 kali 10 per 22. Berapa ini? Hasilnya 50,5. Ini habis, ini 11 ya, ini 7, 70. Berarti 6, ya. 66, 4,3. 3, 7, 6 lagi. Ya. Berarti ini 56,86. Ada ya? Oke, jadi jawabannya adalah 56,86. Ya, yang dekati adalah 56,84. Oke. Tentang kombinatorika, dari 5 orang calon pengurus akan dipilih seorang ketua, wakil, dan bendahara. Susunan pengurus yang mungkin adalah, jadi akan dipilih 3 ya. Siapkan 3 tempat, ketua, wakil ketua, dan bendahara. Nah, berarti di sini ada 5 kemungkinan ya. Karena ada 5 orang yang akan dipilih. Wakil ketuanya sisa 4. Karena salah satunya sudah diambil jadi ketua. Ini berarti sisa 3. Ini sisa dikalikan, jawabannya adalah 60. Ini tentu sama dengan konsep permutasi ya. Mengambil 3 dari 5 dengan memperhatikan urutan, karena orang yang menduduki ketua dan wakil ketua kalau ditukar tentu posisinya berbeda. Permutasi 3 dari 5. 5 faktorial, 5 kurang 3 faktorial sama dengan 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 kurang 3, 2 faktorial kali 1. Habis. Ya, 60. Soal selanjutnya tentang statistika, diberikan sebuah tabel tentang keadaan tinggi badan siswa di SMA tertentu dengan frekuensi seperti yang ada. Oke. Nah, kita akan menggunakan cara coding supaya lebih gampang perhitungannya, karena ini tinggi badannya ratusan, kalau dikali dengan frekuensinya biasanya relatif menyulitkan karena yang diperkalikan itu banyak. Kita akan mencoba mencari cara coding. Yang pertama yang harus kita cari adalah titik tengah. Kita namakan XI. Ya, titik tengah dari tinggi badan kelas interval 147 tambah 151 dibagi 2. Ya. Berarti di sini 149. Kemudian di sini 154 ya. Kemudian di sini 159, 164, 169, dan 174. Ya, frekuensinya tetap. Nah, selanjutnya kita coding. Kita namakan CI. Nah, cara mengcoding itu adalah memilih salah satu kelas interval sebagai kode pertama, kode 0. Jadi misalnya kita pilih ini. Ini kita pilih sebagai codingnya. Maka di sini kita namakan 0. Nilainya 0. Ke atas negatif 1, negatif 2. Andai kan masih ada, berarti negatif 3. Ke bawahnya 1, 2, 3. Ya. Nah, selanjutnya FI kali CI. Nah, ini relatif lebih gampang karena sisa menggalikan frekuensinya dengan CI-nya. 8 kali negatif 2, negatif 16. Ini negatif 4, 8 kali 0, 0. 7 kali 1, 7. 8 kali 2, 16. 5 kali 3, 15. Nah,
bagaimana rumus untuk mencari rata-ratanya? Jadi X bar itu sama dengan XS, kita namakan rata-rata sementara. Ini yang kita maksud dengan XS, ditambah sigma FI dikali CI dibagi dengan sigma FI dikali dengan P. XS-nya apa? 159. Yang ini ya, yang kita pilih sebagai patokan untuk memilih angka 0. Ya. Ditambah sigma FI CI. Berarti jumlah perkalian dari frekuensi dengan kodenya tadi. Kalau kita jumlahkan ini habis dengan ini ya. Ini habis dengan ini sisa 11. 11 tambah 7, 18. Berarti ini jumlahnya 18. Ini 18 dibagi dengan ini semua ke bawah 40. P apa? Panjang kelas. Bisa digunakan ini saja dikurang. 161 kurang 156 berarti 5 ya. Oke, 5. Jadi ini dikali 5. Jadi coret, berarti sisa 8. Ini dicoret, berarti ini sisa 4. Ini sisa 9. Berarti sisa 159 ditambah 9 per 4. Atau 159 ditambah 2,25. Berarti hasilnya 161,25. Jawabannya adalah bagian B. Kalau kontrol kualitas adalah 90%. Kemudian diambil secara acak 5 lampu LED dari keranjang produksi untuk diuji. Peluang bahwa lampu LED yang lolos paling sedikit 4 buah adalah jadi dikatakan di sini paling sedikit 4 buah yang lolos. Karena ada 5 yang dipilih, maka tentu kemungkinan satunya adalah 4 yang lolos, 1 yang tidak lolos. Ya. Kemudian untuk kemungkinan keduanya, ya tentu 5-5-nya lolos. Nah, berapa peluang lampu tersebut lolos? Nah, di sini dikatakan 90%. Berarti peluang lolosnya itu kita namakan PL itu sama dengan 90% atau 9/10. Peluang tidak lolosnya tentu saja 1 dikurang 9/10 atau 1/10. Nah, di sini karena ada 2 keadaan, yaitu lolos dengan tidak lolos, berarti untuk mencari peluangnya kita bisa menggunakan konsep distribusi peluang binomial. Jadi rumusnya itu kan P X sama dengan X kecil itu sama dengan kombinasi X dari N. Kemudian di sini peluang dari kemungkinan sukses itu berpangkat X dikali 1 dikurang P berpangkat N kurang X. Nah, berarti X-nya di sini yang pertama adalah 4 untuk kemungkinan 1, maka X-nya sama dengan 4. Tentu N-nya sama dengan 5, maka di sini kombinasi 4 dari 5, peluang lolosnya itu kan 9/10. 9/10 pangkat 4 dikali 1 kurang P, berarti 1 kurang 9/10 atau 1/10 berpangkat 5 kurang 4 atau 1. Nah, ini hasilnya adalah kombinasi 4 dari 5 itu kan 5 kali 9 pangkat 4 per 10 pangkat 4 dikali 1/10. Ini sudah dihitung-hitung, hasilnya adalah 32.805 per 100.000. Oke. Atau 0,32805 atau 32,805%. Oke. Nah, kemungkinan kedua tentu untuk X sama dengan 5. X sama dengan 5 berarti 5 balon yang diambil itu lolos uji semua.
Kombinasi 5 dari 5, 9 per 10 pangkat 5 kali 1/10 pangkat 0. Ini 1/10 pangkat 0 hasilnya 1, kombinasi 5 pangkat 5 juga 1. Berarti 1 kali 9 pangkat 5 per 10 pangkat 5 dikali 1. Hasilnya adalah 59.049 ya, atau 59,049%. Berarti peluang keseluruhannya adalah kita tuliskan X besar sama dengan 4. Itu sama dengan 32,805% ditambah 59,049%. Artinya ya ini 30-an, 50-an, 80, 2 tambah 9, 90-an. Yang masuk akal adalah bagian D ya. 91,854%. Soal selanjutnya masih tentang peluang. Jadi diberikan sebuah tabel yang terdiri dari 3 kelas A, B, dan C. Yang di dalamnya ada peserta yang lulus, ada yang tidak lulus. Ya, yang diperhatikan adalah peluang terdapat 1 di antara 3 peserta lulus. Jadi ceritanya akan ada 3 orang, di mana 3 orang itu masing-masing diambil dari kelas A 1 orang, diambil dari kelas B 1 orang, dan diambil dari kelas C 1 orang. Kemungkinannya kan bisa saja yang terambil itu yang lulus, bisa saja yang tidak lulus. Nah, di sini ada 20 orang. Di sini ada 27 orang. Di sini ada 24 orang. Total ya. Berarti peluang lulus untuk kelas A itu adalah 16/20 atau 4/5. Peluang tidak lulus untuk kelompok A adalah sisa 1/5. Ya, sorry bukan sama dengan ini ya. Nah, kalau yang di bawah peluangnya adalah 18/27 atau 2/3. Tentu di sini sisa 1/3. Di sini 18/24 berarti 3/4. Kalau ini sisa 1/4. Nah, kalau kita petakan kembali, dari tabel ini ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dari kelas A itu terpilih yang tidak lulus, kelas B juga tidak lulus, kelas C yang lulus. Karena dikatakan 1 di antara 3 peserta lulus. Berarti 2 yang tidak lulus. Kemungkinan kedua, di sini tidak lulus, di sini lulus, di sini juga tidak lulus. Kemungkinan ketiga, di sini lulus, di sini tidak lulus, di sini juga tidak lulus. Nah, dari sini kita menghitung peluangnya. Nah, kita ambil saja peluang berdasarkan tabel yang kita punya di sini. Kemungkinan pertama, kelompok A tidak lulus. Berarti 1/5. Jadi di sini hasilnya adalah 1/5 dikali dengan 1/3 dikali dengan 3/4. Diambil dari yang tidak lulus di kelompok B, tidak lulus di kelompok A, dan yang lulus di kelompok C. Ini kita kalikan hasilnya adalah 3/60. Untuk kemungkinan yang kedua, tidak lulus di kelompok A berarti 1/5 dikali lulus di kelompok kedua berarti 2/3 dan tidak lulus di kelompok C berarti 1/4. Hasilnya adalah 2/60. Kemudian yang berikutnya lulus di kelompok A berarti 4/5 dikali tidak lulus kelompok B 1/3 kali 1/4. Hasilnya adalah 4/60. Nah, ini hasilnya kita jumlahkan. 3 tambah 2 tambah 4 berarti hasilnya adalah 9 ya. 9/60. Masing-masing kita bagi 3. Ini adalah 3/20. Jadi jawabannya adalah bagian E.
Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bagikan ke saudara kita yang lain dan juga jangan lupa memberikan komentar dan subscribe di channel kami untuk mendapatkan informasi di video kami selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.